Shalom saudara yang terkasih. Selamat bertemu kembali dan kiranya Tuhan tetap memberikan kepada kita kesehatan, sukacita dan limpahan berkat di dalam hidup kita setiap hari. Di dalam kalender gerejawi, minggu ini adalah Minggu Palmarum, yaitu minggu terakhir sebelum Minggu Pasion atau Minggu Sengsara yang dalam tradisi liturgi mempersiapkan dan menghantar kita masuk ke peringatan kematian Yesus Kristus yang disebut Jumat Agung. Pada Minggu Palmarum ini, Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya. Kiranya firman ini semakin melengkapi pengertian kita tentang makna Minggu Palmarum. Kita awali pembacaan firman ini dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta di surga, terpujilah Engkau atas kasih setiamu yang tercurah kepada kami. Di Minggu Palmarum ini kami bersorak atas kasih setiamu yang semakin nyata bagi kami. Kiranya firman ini semakin meneguhkan iman percaya kami, mempercayakan diri kami hanya ke dalam perlindungan-Mu. Dan kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami sehingga firman ini bertumbuh di dalam diri kami. Itulah dua ucapan syukur kami ya Allah, yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, topik Minggu Palmarum ini mengajak kita untuk bersorak akan kasih setia Allah. Ajakan ini akan bertolak belakang dengan situasi di mana kita justru akan memasuki Minggu Sengsara yang membawa Yesus Kristus ke Golgota. Dengan kata lain, seakan-akan ada dua hal yang bertentangan yang dicakup di dalam lingkup Minggu Palmarum ini, yaitu di satu sisi diartikan sebagai Minggu Sukacita, di mana Yesus disambut dengan sangat meriah ketika memasuki Yerusalem. Orang banyak melambaikan daun palem dan berseru Hosana. Dan di sisi lain, diartikan sebagai awal perjalanan Yesus memasuki Minggu Sengsara yang membawanya ke Golgota. Di dalam pemahaman yang paradoksal itulah, kita akan mendengarkan firman Tuhan di Minggu Palmarum ini. Melalui firman ini kita akan diajarkan kenapa harus bersorak akan kasih setia Tuhan. Nats khotbah dipilih dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Marilah kita dengarkan bersama-sama, saya akan membacakannya untuk kita. Judul perikop, aman di tangan Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku, aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allah. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan-tangan musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, secara keseluruhan, perikop ini adalah kesaksian pemazmur yang mengatakan bahwa hidupnya aman di tangan Tuhan. Atas perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, pemazmur mengaku hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemazmur bersorak-sorak dan bersukacita atas kasih setia Tuhan di dalam hidupnya. Pemazmur mengalami banyak sekali penderitaan. Dia diburu untuk dibunuh, difitnah, dihina, dan dipermalukan oleh orang-orang yang memusuhinya. Tidak ada tempat yang aman baginya, bahkan sampai ke tempat persembunyiannya yang sangat rahasia pun.
Hidupnya berpindah-pindah untuk menghindarkan musuh yang bermaksud untuk menangkapnya. Atas seluruh hal ini, pemazmur tidak menjadi cengeng dan putus asa. Dia tidak pernah menyesali dan menyalahkan Allah atas seluruh penderitaan yang dialaminya. Justru pemazmur menyaksikan betapa Tuhan tetap melindungi dan memelihara hidupnya. Bahkan lebih daripada itu, pemazmur tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong dan melepaskannya dari niat jahat musuh-musuhnya. Di dalam penderitaan yang luar biasa itu, pemazmur menunjukkan karakter dan kapasitas iman yang luar biasa. Dia memilih untuk bersukacita karena kasih setia Tuhan jauh lebih utama dari seluruh penderitaan yang dialaminya. Yang kedua, pemazmur hanya percaya kepada Tuhan. Di tengah kesulitan yang dialaminya, pemazmur tidak meminta belas kasihan dari musuh-musuhnya. Dia tidak mau mengkompromikan imannya untuk memperoleh pengampunan dari musuh-musuhnya. Justru sebaliknya, ia malah semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia percaya bahwa semua penderitaannya akan dapat dihadapi jika dia berserah dan mengandalkan Tuhan. Hidupnya bukan di tangan musuh-musuhnya, tetapi berada di tangan Tuhan. Sikap iman pemazmur sanggup mengubah penderitaan menjadi sikap iman yang kokoh kepada Tuhan. Di ayat 15, pemazmur berkata, "Tetapi kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allah." Demikian firman Tuhan. Yang ketiga, kasih setia Tuhan yang menyelamatkan. Rasa duka yang mendalam akibat penderitaan yang sangat berat seharusnya sangat mudah membawa pemazmur kepada kehancuran. Akan tetapi, sikap iman yang kokoh untuk percaya kepada pemeliharaan Tuhan memberi kekuatan kepadanya untuk bertahan. Di ayat 16, pemazmur memberikan kesaksian sebagai berikut. "Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku." Demikian firman Tuhan. Melalui penjelasan di atas, dapatlah kita memahami bahwa Minggu Palmarum adalah Minggu Sukacita, sekaligus Minggu Passion dalam pengertian bahwa penderitaan dan kesengsaraan yang kita alami oleh kasih setia Tuhan diubahkan menjadi sukacita, menjadi keselamatan bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, apa buah perenungan bagi kita melalui firman ini? Yang pertama, sukacita yang sejati hanya berasal dari Tuhan. Sukacita atau kebahagiaan yang sempurna hanya bisa kita peroleh apabila kita kokoh beriman kepada Tuhan. Tidak boleh ada keraguan atau sikap yang mendua. Sikap beriman yang kokoh dan teguh kepada Tuhan pasti akan mampu menggeser seberat apapun beban atau penderitaan yang kita pikul. Oleh karena itu, mengakulah dan bersaksilah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, mengandalkan manusia akan mengakibatkan kekecewaan. Peristiwa penyambutan Yesus ketika memasuki Yerusalem patut menjadi perenungan bagi kita. Orang banyak yang mengeluh-elukan Yesus dengan berseru Hosana, ternyata mereka juga yang berteriak, "Salibkan Yesus." Memang begitulah manusia. Sikapnya bisa berubah drastis dengan sangat cepat. Itu juga pengalaman pemazmur dalam perjalanan hidupnya. Dia tidak mau mengandalkan manusia. Hanya Tuhan yang terbukti setia terhadap semua janjinya. Memang kesetiaan hanya bisa diwujudkan di dalam kasih. Dan yang ketiga, bersyukurlah atas kasih setia Tuhan. Puji syukur bagi Tuhan bahwa kita masih diberi napas kehidupan sampai hari ini. Terutama di masa pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung 1 tahun ini. Daya tahan kesehatan, daya tahan ekonomi, serta disiplin kita diuji. Banyak dari kita yang kehilangan anggota keluarga. Banyak dari kita yang kehilangan pekerjaan. Semua itu membebani pikiran kita. Firman ini memanggil kita supaya tetap bersukacita. Panggilan itu bertujuan untuk melegakan dan menghibur kita. Pengharapan akan keselamatan yang kekal harus menggeser penderitaan dan kesengsaraan yang kita alami saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih,
Marilah kita sambut Minggu Palmarum ini dengan bersorak dan bersukacita. Sebab kasih setia Allah telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Melalui pengorbanannya, kita dibebaskan dari kebinasaan akibat dosa dan memperoleh hidup yang kekal. Itulah harta yang paling berharga, yang menjadi sumber sukacita bagi kita. Selamat beribadah di Minggu Palmarum. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.